Hidup di dunia ini penuh dengan tantangan dan tidak jarang banyak pertentangan. Tantangan memang challenge yang seringkali ada di depan hadapan kita, di depan mata kita, dalam pergumulan kita. Itu memang sebuah tantangan yang harus dihadapi. Tapi pertentangan lebih berat lagi. Karena pertentangan bicara tentang konflik, ada perbedaan dan berbagai macam hal yang menyebabkan peperangan terjadi. Namun kalau kita berhadapan dengan begitu banyak tantangan dan pertentangan di dalam hidup kita, bukan untuk kita takuti, tetapi kita perlu tangani. Karena ketika tantangan dan pertentangan kita takuti, justru sebaliknya keduanya akan melemahkan kita. Tapi kalau kita mau berjuang untuk menangani, kita bisa melaluinya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menanganinya? Bukankah tantangan dan pertentangan di dalam kehidupan kita seringkali bisa jadi lebih kuat dan kita tidak sanggup untuk menanganinya? Karenanya kita perlu hikmat untuk bisa menangani segala macam tantangan dan pertentangan hidup yang ada di depan kita. Tangani dengan apa? Kekuatan kita tidak sanggup. Kita butuh kekuatan yang lebih besar dari diri kita. Kita perlu tangani dengan keperkasaan tangan Tuhan kita, pencipta kita. Kita patut belajar untuk handle with His mighty hands. Menangani dengan tangan perkasa Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari kisah di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 5-7 dan ayat 14-17. Saat Israel, yaitu orang-orang Yehuda dan Yerusalem itu berhadapan dengan musuh yang menyerang mereka. Ayat yang ke-5-7 dan 14-17. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya?" Lalu ayat 14, lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Bagian ini merupakan cuplikan pada zaman pemerintahan Raja Yosafat, saat orang-orang pilihan Tuhan umat Israel menghadapi ancaman serangan dari musuh yang begitu besar. Dan tentu saja karena ada tantangan dan pertentangan yang menyerang mereka, wajar sekali untuk lalu mereka merasa takut, juga terkejut karena melihat jumlah yang begitu besar yang akan menyerang mereka. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam dan mulai bertindak, memberikan pesan dan petuah yang sangat kuat untuk supaya mereka bisa tetap tenang, tetapi juga mau berjuang bersama dengan Tuhan. Tantangan dan pertentangan ada di depan mereka, tetapi Tuhan justru memegang tangan mereka. Kenapa? Karena Tuhanlah yang sebenarnya
memiliki kuasa dan keperkasaan. Bukankah tadi di ayat itu dikatakan saat Yosafat berdiri lalu dia berdoa kepada Tuhannya, dia mengucapkan sebuah pengakuan iman, kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan Tuhan, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Apa yang diucapkan oleh Yosafat ini semacam pernyataan atau pengakuan iman bahwa segala kuasa dan keperkasaan ada di tangan Tuhan, dan tidak ada yang memang dapat bertahan melawan Tuhan, dan Tuhan yang akan menghalau. Sampai di sini apa yang dikatakan Yosafat itu semacam pengakuan iman yang seringkali hari ini juga orang percaya beriman, oh iya Tuhan Maha Kuat, Tuhan bisa dengan tangannya memimpin, menguatkan, memampukan saya. Tetapi tidak cukup apa yang Yosafat katakan sebuah pernyataan iman, karena iman bukan sekedar untuk dinyatakan atau diakui, tetapi iman harusnya mendorong seseorang untuk melangkah. Dan itulah yang ditimpali dalam ayat 14-17 oleh Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang imam, seorang Lewi yang oleh Roh Tuhan dia berkata-kata, bahkan mendorong orang-orang pada waktu itu untuk mereka tidak takut dan tidak terkejut karena musuh mereka. Dengan satu pernyataan, bukan kamu yang berperang melainkan Allah. Dan dengan lancar, dengan jelas apa yang dikatakan oleh Yahaziel itu meminta orang-orang yang ada waktu itu untuk maju turun menyerang. Dan mereka juga diberitahukan tentang apa yang harus dilakukan. Inilah iman percaya kita. Bukan sekedar pernyataan, tapi mendorong orang untuk melangkah berdasarkan pernyataan yang dipercayainya itu. Dan langkah-langkah yang Yahaziel katakan untuk mereka, umat pilihan Tuhan itu, tinggal berdiri di tempat dan lihat bagaimana Tuhan memberi kemenangan tanpa takut dan tanpa terkejut, maju menghadapi, ini merupakan satu langkah yang kedua setelah pernyataan iman. Itulah sebenarnya iman percaya kita. Bukan sekedar diakui dan dinyatakan, tapi dilaksanakan. Dan akhirnya kita tahu ending dari kisah 2 Tawarik pasal 20, di mana mereka yang percaya kepada Tuhan sekaligus melangkah dengan kepercayaannya yang dari Tuhan itu, maka mereka menang, melihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan. Pelajaran untuk kita hari ini adalah mau beritahu kepada kita bahwa sesungguhnya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menyanggupkan kita untuk menangani segala tantangan dan pertentangan dalam hidup. Bila kita percaya kuasa dan perkasa ada di tangan Tuhan, Dialah yang akan pegang tangan kita, Dia campur tangan dalam hidup kita untuk supaya kita bisa sanggup menangani segala tantangan dan pertentangan di dalam laga perjuangan kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita, mari kita berjuang. Jangan pernah berjuang sendiri, jangan pernah menangani apapun seorang diri, tapi tanganilah bersama dengan tangan perkasa Tuhan. Dia sanggup menolongmu. Tinggal pertanyaannya, mau gak kita disanggupkan olehnya? Mau gak kita menyerahkan semuanya kepadanya? Tuhan mengasihi kita, ayo berjuang bersama dengan kekuatan tangan perkasa Tuhan kita. Amin.